Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah ikhwah, langsung saja kita lanjutkan kembali perjalanan kita membaca kitab Al-Mumti fi Syarh Al-Jurumiyah. Kita sampai pada pembahasan nawasikh yang terakhir, yaitu dhanna serta dasarinya. Insyaallah kita baca bagian contoh-contoh kalimat letak i'rabnya, kemudian masuk ke tamrin. Setelah itu maka kita tuntas sudah dari pembahasan nawasikh. Wa narahu qariban, dan kami memandangnya itu dekat. Maka wa narahu wawunya harfu adfin atau biasa bima qablahu. Adapun narohu, maka naro ya dari fi'il ra'ayara, dan naro fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala akhirih. Ya. Kenapa kok pakai ad-dhammah muqaddarah di akhirnya? Karena mana amin dhuhuriha at-ta'adzuru, karena menghalangi kemunculannya, yaitu at-ta'adzur. Ya, karena tidak mungkin dia itu muncul, yaitu domanya tidak mungkin muncul di atas alif. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban, ya takdirnya nahnu, ya wajib mustatir, tidak bisa muncul. Wal ha'u, adapun dhamir ha di situ dhamir muttasil mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin, ya sebagai maf'ulun bihi awwalu. Qariban ya maf'ulun bihi tsanin mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Nah, insyaallah mudah. Ya narahu qariban, narahu saudaranya dhanna, dia disitu bersama fa'ilnya menasabkan dhamir ha serta kata qarib. Ya, asalnya huwa qaribun, kemasukan naro jadi narahu qariban. Nah, berikutnya wattakhadallahu Ibrahim khalilan, dan Allah telah mengambil Ibrahim atau menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Wattakhadha al-wawu istinafiyah, ya istinafiyatun, maksud istinafiyah ini dia melanjutkan kalam sebelumnya, ya kalimat baru tetapi masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya, namanya istinafiyah. Ittakhadha fi'lun madin, ya termasuk saudarinya dhanna, dalam hal ini dia kelompok af'alut tahwil, ya menunjukkan perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Untuk perpindahan dari satu hal ke hal yang lain juga bisa. Ya tansibul maf'ulaini, ya, sebagai saudaranya dhanna, maka ia menasabkan ya dua maf'ul bi. Allah fa'ilun, ya marfu'un, tanda rafa'nya dhammah yang tampak di akhir kata. Ibrahim dibaca mansub, ya maf'ulun awal, sedangkan khalilan maf'ulun tsanin. Asalnya Ibrahimu khalilun, kemudian kemasukan ittakhadha, ya ittakhadallahu Ibrahima khalilan. Nah, intinya menasabkan dua maf'ulun bihi. Terakhir asyamsu pada contoh i'rab wa ma'adunnu as-sa'ata qaimatan, ya maka ma'adunnu wawunya huruf ataf, kemudian ma-nya manafiyah, ya adunnu fi'il mudhari, ya mudhari dari dhanna, ya tasrifan dari dhanna, maka dia menasabkan dua maf'ul juga, ya karena beramalan seperti madinya. Adapun fa'ilnya pada adunnu, ya dhamir mustatir wajib mustatirnya takdirnya ana. As-sa'ata maf'ulun bihi awal, dan qaimatan maf'ulun bihi tsanin. Asalnya as-sa'atu qaimatun, kemasukan adunnu atau ma adunnu di sini, maka jadilah as-sa'ata qaimatannya maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua, ya sahal. Nah, tinggal bagi kita adalah menghafalkan amalan serta macam-macam dari dhanna. Baik, kita langsung saja masuk ke tamarin, latihan-latihan. Nah, silakan yang pertama, soal yang pertama, ayin al-afal an-nasikhata fil ayati al-atiyati. Ya, pertanyaannya adalah tentukan ya, fi'il nasikh di sini pada ayat berikut. Ya, tentukan mana fi'il yang menasakh hukum mubtada dan khobar.
wa bayyin maf'ulai kulli fi'lin minha. Dan juga jelaskan dua maf'ul yang dinasabkan oleh fi'il tersebut. Ya, maf'ulai dari maf'ulai ini. Kemudian karena dia itu mudhof, maka nun musannanya dihapus. Jadilah maf'ulai kulli fi'lin minha. Ya, yang pertama, alam naj'al al-ardha mihada. Ya, dibaca naj'ali. Asalnya dia majzum karena lam naj'al. Tapi karena iltiqa'u sakinain, maka dibaca di kasrah, ya, diberi harakat kasrah, naj'alil ardha mihada. Nah, mana fi'il nasikhnya? Maka di sini dari naj'al, ya. Asalnya ja'ala. Itulah fi'il nasikhnya. Sebenarnya dhanna ja'ala, kemudian mudhari'nya yaj'alu. Yaj'alu. Tapi pelakunya fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya nahnu, jadi naj'alu. Naj'alu dijazmkan oleh alam, ya, lamnya itu menjazmkan naj'al. Jadilah alam naj'al. Tidakkah kami menjadikan bumi itu hamparan? Ya, maka asalnya al-ardu mihadun. Kemudian kemasukan fi'il nasikhnya naj'al, maka menjadi dua maf'ul bih, al-ardo serta mihadana asanta. Yang kedua, wajadaka ailan fa'akhna. Ya, dia telah mendapatimu sebagai orang yang kekurangan. Fa'akhna, lalu dia memberikan kecukupan. Ya, dianya kepada itu kembali kepada Allah. Ya, Allah telah mendapatimu dalam keadaan ailan, ya, kekurangan. Fa'akhna, maka dia kemudian mencukupkanmu, memberimu kecukupan. Maka di sini fi'il nasikhnya adalah wajada. Ya, wajadanya saja. Wawu pertama, ya mungkin itu huruf ataf. Wajadanya itu adalah fi'il nasikhnya, ya, saudarinya dhanna. Kemudian huruf kaf di situ, ya, dhamir fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awal. Ya, ailan ini maf'ulun bihi kedua. Fa'akhna itu jumlah lanjutan. Ya, fa'nya huruf, akhna nanti fi'il dan fa'ilnya. Ya, jadi nomor 2 ini wajada itu fi'il nasikhnya, kemudian fa'ilnya itu dhamir mustatir, kembalinya kepada Allah, maksudnya al-kafu dhamir sebagai maf'ul bih pertama, ailan itu maf'ul yang kedua. Nah, fahim tak? Asalnya dari anta ailun. Anta ailun. Kemudian ada wajada dan fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Wajada, antanya jadi wajadaka. Ailun jadi ailannya, wajadaka ailan. Nah, kemudian berikutnya yarawna adalah fi'il nasikhnya. Dari ro'a, yaro, kemudian bersama dengan wawu jamaah, ya, pelakunya jamak mudzakkar, yarawna. Ya, itu fi'il dan fa'ilnya. Kemudian huruf H di situ adalah isim, ya, dhamir fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awal, fa'idan maf'ulun bihi tsanin. Arabi terakhir dari soal pertama, nah, dhamir hum itu juga maf'ulun bihi. Tapi ini bagusnya dibalik. Ya, yasafu itu betul fi'il nasikh, kemudian fa'ilnya itu al-jahilunya. Kemudian hum itu maf'ul bih yang pertama, akhniya yang kedua, karena asalnya hum akhniya'u, bukan akhniya'uhum, tapi hum akhniya'u. Maka nanti yang asalnya mubtada itu lebih pertamanya, khobarnya mubtada, ya. Nah, itu yang nanti menjadi maf'ul bih kedua. Nah, selesai dari soal yang pertama. Amal tsani fil makanil khali fi'lan munasiban min akhwati dhanna fi ma yali. Nah, al-alif al-ma'a jariyan. Ittakhadtul ma'a jariyan. Ittakhadtu ma'a jariyan. Nah, ya. Fil makanil khali, misalkan pada tempatnya kosong fi'lan munasiban. Ya, fi'il nakhis. Ya, maksudnya fi'il yang sesuai dengan saudari-saudarinya dhanna. Ya, pada
potongan kalimat berikut. Antum menjawab ittakhadtu ya. Ittakhadtu al-ma'a jariyan. Aku membuat airnya mengalir. Al-bi'ru amikotun asalnya. Ya, sumurnya dalam. Ya, tinggal tambahkan saja fi'il sodornya donna dan fa'ilnya ja'altu al-bi'ra amikotan. Aku membuat sumurnya dalam, misalnya. Itu menjadikan sumurnya dalam. Al-jim, aku menyangka anak laki-laki itu ramah, ya, beradab, sopan, muhadzab, yang dal. Ya, asalnya al-ibnu muhadzabun, zaidun sadiqun, kemudian kemasukan fi'il nasikh saudarinya dhonna. Nah, kalau kemasukan nasikh yang lainnya, kemasukan kana, maka amalannya lain. Kemasukan inna, amalannya juga lain. Kalau kemasukan dhonna, maka mubtada'nya dinasobkan jadi maf'ul bih pertama, khobarnya dinasobkan jadi maf'ul bih yang kedua. Seperti ini ya, misalnya Zaidun shadiqun, Zaid itu jujur, tapi kita pengen bikin kalimat aku menyangka Zaid itu jujur, maka pakai tadi ya, za'amtu hasibtu Zaidan shadiqan, maka Zaidan maf'ulun bih awal, shadiqan maf'ulun bih tsanin. Taib asalis a'rib al-jumlah, ya silakan diirab jumlahnya. Ya, alimtul ihtifala bil maulidi bid'atan. Aku meyakini bahwasanya ihtifal bil maulid, merayakan maulid hari kelahiran, bid'atan, ya adalah perbuatan yang baru diadakan. Baik, asalnya al-ihtifalu bil maulidi bid'atun, kemudian kemasukan alimtu, saudaranya dhanna dan fa'ilnya. Maka jadi al-ihtifala bil maulidi bid'atan. Al-ihtifala maf'ul bi awal, bil maulidi jar majrur muta'alliq dengan al-ihtifal, bid'atan itu adalah maf'ul bi tsanin. Naam, alhamdulillah intaina min bab dhanna. Masuk kepada bab selanjutnya itu at-tawabi. Nah, ya sebelumnya pada bab marfu'at, ya, di awal bab marfu'at, Ibnu Jurum rahimahullah itu telah menyinggung ya di antara marfu'at, ya di antara marfu'at kata beliau ada yang namanya tawabi. Ya, yang terakhir beliau menyebutkan wattabi'u lil marfu'i. Di antara isim marfu' ada fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar, isim kana atau saudarinya, kemudian khobar in atau saudarinya. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan yang terakhir yaitu at-tabi' lil marfu'. Ya. Kata yang mengikuti isim-isim marfu' tersebut. Jadi kalau ada sebuah kata kemudian dia datang setelah isim marfu tersebut, maka kata tadi ikut-ikutan marfu, ya, ikut-ikutan marfu, mengikuti marfunya kata yang datang sebelumnya. Dan tapi ini ada 4 jenis, bahwa arba'atu asya, an-na'tu wal adfu wa tauqidu wal badalu. Ya, ada yang namanya na'tun, ada adfun, ada tauqidun serta badalun. Ya, semuanya ini ya, dari na'tun, adfun, tauqidun dan badalun itu termasuk tabi. Artinya, nah dia pasti datangnya belakangan, ya, ada kata lain sebelumnya. Ya, dia datang setelah ada kata yang lainnya. Kemudian i'rabnya mengikuti kata yang datang terlebih dahulu tadi. Nah, kalau yang kata yang datang terlebih dahulu tadi itu marfu, maka tabi ini ikut-ikut marfu. Kalau yang datang lebih dahulu adalah isim mansub, maka nanti tabi ini ikut-ikutan mansub. Kalau kata sebelumnya itu majrur, maka tabi ikut-ikutan majrur. Nah, makanya disebut tabi, ya, pengikut. Nah, kita masuk ke pengikut yang pertama, ya. Bab tawabi maksudnya tabi-tabi. Ya, tawabi adalah jamak dari tabiun. Yang pertama an-na'tu, na'at. Nah, na'tun seringkali dibaca dalam bahasa kita na'at. Kemudian nama lainnya dari an-na'tu adalah asifatu. Ya, an-na'tu atau asifatu di sini maksudnya sama, ya, tabi yang pertama. Qala al-musannifu, berkata sang penulis matan rahimahullah, babun na'ti, bab tentang na'at.
Anak tuh naat adalah tabiun lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifi wa tankirihi. Dia itu tabi, ya, termasuk diantara tawabi, ya, isim pengikut, lil man'uti. Ini maksudnya kata yang diikutinya. Ya, jadi ada istilah tabi itu kata yang mengikuti. Kemudian ada istilah matbu. Matbu maksudnya kata yang diikuti. Ya, pengikutnya tabi yang diikuti namanya matbu. Nah, pada bab naat maka nanti matbu'nya atau kata yang diikuti itu istilahnya man'ut atau yang disifat, ya, yang disifati, karena na'tun artinya sifatun, ya, na'at artinya sifat, maka nanti man'ut maksudnya itu yang disifati, ya, yang diikuti atau yang disifati, ya. Man'ut ini adalah matbu'nya, na'tun itu tabi'nya, man'ut itu matbu'nya, ya. Pada bab na'at tabi itu na'tun, yang diikuti namanya matbu'nya namanya man'ut. Nah, dia mengikuti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi, mengikuti i'rabnya matbu atau man'ut, ya, i'rabnya mengikuti kata yang diikutinya, ya, yang datang lebih dahulu. Kalau kata yang lebih dahulu rafa, maka naat ikutan rafa. Kalau kata yang diikutinya, ya, itu nasab, maka naat ikut nasab. Kalau kata yang lebih dahulu itu khafad atau jar, maka naat juga ikut-ikutan jar, ya, karena dia mengikuti itulah maka namanya tabi. Selain itu juga fi wa ta'rifihi wa tankirihi. Untuk naat maka nanti ta'rif dan tankirnya itu juga mengikuti. Apa itu ta'rif dan tankir? Ta'rif itu maknanya maksudnya dia itu ma'rifah, ya, itu sudah tertentu. Kalau kata yang diikuti itu sudah tertentu, maksudnya mungkin misalnya dia beralif lam misalnya, maka nanti naat juga harus tertentu pula, harus beralif lam juga misalnya. Sebaliknya, kalau kata yang diikuti itu tankir atau nakiroh di sini, artinya sifatnya masih belum tertentu, masih luas, masih umum, maka nanti naat juga harus umum. Misalnya di sini diantaranya kalau dia bertanwin misalnya, ya, tapi bukan nama, ya, maka nanti naat juga harus ikut-ikutan harus ikut-ikutan bertanwin. Ya, kalau kata yang diikuti itu spesifik khusus, maka nanti naat juga harus dalam bentuk khusus. Ya, pada alif lam contohnya. Kalau kata yang diikutinya itu umum, masih luas cakupannya, nah, dalam hal ini misalnya dia bertanwin, maka nanti naat juga harus ikut bertanwin. Tapi kalau dia itu bukan nama, karena kalau nama meskipun bertanwin dia sudah tertentu. Misalnya taqulu qama Zaidun al-aqilu, Zaid yang pandai berdiri. Ra'aitu Zaidan al-aqila, aku melihat Zaid yang pandai itu. Wa marartu bi Zaidin al-aqili, dan contoh yang lainnya, aku bertemu dengan Zaid yang pandai itu. Maka di sini kata al-aqil pada contoh-contoh tadi itu adalah naat, ya, karena dia mengikuti i'rab kata sebelumnya. Misalnya dalam kalimat pertama koma Zaidun al-aqilu, Zaidun marfu, maka sifatnya naatnya Zaid maka juga harus marfu al-aqilu. Pada ra'aitu Zaidan al-aqila, Zaidan mansub, maka sifatnya pun ikut-ikutan mansub. Maratu bi Zaidin al-aqili, maka al-aqil juga ikut majrur karena Zaid yang diikutinya, yang disifatinya itu juga majrur. Inilah maksudnya tabi, ikut-ikutan i'rab kata sebelumnya, dan dalam hal ini naat yaitu berupa sifat untuk kata sebelumnya. Nah, sederhananya demikian dari penjelasan penulis matan. Nanti dijelaskan lebih luas lagi oleh pensyarah. Kemudian asyarhu, penjelasan dari pensyarah. Hadza syuru'un minal musannifi fil kalami ala ma yurabu tab'an li ghairihi. Ini adalah permulaan dari penulis matan
ketika berbicara mengenai kata-kata yang nanti di-i'rab dengan mengikuti kata yang lainnya, yaitu mengikuti kata yang sebelumnya lebih dulu datang. Dan ia ada 4 jenis, yaitu pertama na'at, kedua taukid, ketiga badal, dan yang terakhir al-atfu, itu atof. Ya, na'at, taukid, badal, atof. Wada'a bil na'ti, dan beliau memulainya dengan na'at. Ya, pertama pada bab ta'abi beliau mulai buka dengan na'at. Wa yuqalu lahu as-sifatu, dan dia juga disebut juga dengan as-sifah. Ya, na'tun, sifatun itu sama maksudnya. Catatan kaki. Kenapa beliau menyebutnya an-na'tu awis sifatu? Ya karena na'at itu ta'ti li fawaidah. Datangnya itu untuk memberikan beberapa faidah, diantaranya minha at-tawdihu, yang memberikan penjelasan, penjelasan tentang kata yang datang lebih dahulu. Faidah qulta masalan qoma zaidun, misalnya apabila engkau mengatakan qoma zaidun, maka nahunaka zaidun akharu, dan di sana juga ada orang yang namanya Zaid, tapi yang lain. Ada yang namanya Zaid, di tempat lain juga ada yang namanya Zaid. Fa fi hadhil hali tahtaju ila wasfi Zaidin bi sifatin min sifatihi al-khassati bihi. Maka ketika kondisinya seperti ini, maka engkau butuh menyebutkan sifatnya Zaid dengan salah satu di antara sifat-sifatnya, karena seseorang kan punya sifat banyak. Maka untuk membedakan antara Zaid yang satu dengan Zaid yang lain, engkau butuh tambahkan penjelasan dengan meletakkan sifat dari Zaid di antara sifat-sifat yang khusus untuk Zaid ini, yang bisa membedakan dengan Zaid yang lainnya. Fatakulu, maka engkau mengatakan koma Zaidun al-aqilu. Ya, Zaid yang pintar itu berdiri. Falahdu al-aqilu wa nahuhu, maka kata atau lafaz akil di situ dan yang semisalnya yusamma na'tan, namanya na'at, atau artinya na'at itu sifatan. Ya, karena dia wujudnya itu sifat bagi kata sebelumnya. Ya, memberikan penjelasan. Ya, di antara faedahnya na'at adalah memberikan penjelasan dengan meletakkan sifat di antara sifat-sifat matbu'nya. Wa yajibu fihi ar-raf'u, ya, wa yajibu fihi ar-raf'u hina idzin. Dan ketika itu maka dalam hal ini wajib dirofakkan. Ya, dalam kasus tadi wajib dirofakkan karena tab'an li lafzi Zaidin, karena mengikuti lafaznya Zaid. Zaid kan disitu marfu sebagai fa'il. Ya, an-nafu'i ala annahu fa'ilun. Maka nanti sifatnya Zaid, na'atnya itu juga nanti marfu. Ya, na'at nama lainnya sifat karena memang nanti yang datang setelahnya itu menyifati kata sebelumnya, ya, dalam rangka atau memberikan penjelasan yang lebih supaya lebih jelas kata yang diikutinya. Nah, wa na'tu tafadhal. Naam. Wa na'tu ta'rifuhu huwa tabi'ul mukammilu matbu'ahu bi bayani sifatin min sifatihi. Ya, na'at itu definisinya adalah at-tabi. Ya, dia tabi al-mukammil, yang melengkapi matbu'nya, melengkapi kata yang diikutinya. Ya, memberikan faedah yang lebih lengkap terhadap kata yang diikutinya. Ya, bi bayani sifatin min sifatihi, dengan menjelaskan sifat di antara sifat-sifat yang ia miliki. Misalnya seperti koma Zaid, kata marartu bi Zaidin al-akili, yang kama qala al-musannif. Maka i'rabnya al-akilu di situ, maka na'tun, dia adalah na'at, tabi'a man utahu, mengikuti i'rab kata yang diikutinya, yang disifatinya, yaitu Zaid. Fahuwa fil mithalil awali, maka ia ya na'tun. Kenapa?
marfu'un karena marfu'. Yang kedua, na'tun, kenapa na'tun? Li'anna man'ut, ya karena yang diikuti disifatinya itu mansub. Zaidun al-akila. Dan pada contoh yang ketiga, na'tun majrurun. Li'anna man'utahu majrurun, ya. Bi Zaidin al-akili. Ya, dia majrur karena yang disifatinya, yang diikutinya, man'utnya itu majrur. Ya, itulah tabi, ya, mengikuti aja. Fanna'tu yatba'u man'utahu fi i'rabihi wa tankiri wa ta'rifihi wa tadkirihi wa ta'nithihi wa adadihi. Kata beliau sang pensyarah, maka na'at itu mengikuti man'utnya dalam hal i'rabnya. Ya, rafa ikut rafa, nasab ikut nasab, jar ikut jar. Wa tankirihi wa ta'rifihi, juga mengikuti dalam hal keumuman, keluasan cakupannya ataupun kekhususan dan spesifikasinya. Ya, apakah dia itu sempit, ya, ataukah luas maknanya. Maksudnya apakah dia itu ma'rifah atau nakirah. Kalau man'utnya ma'rifah, dia ikut ma'rifah. Kalau man'utnya nakirah, maka na'at juga harus nakirah, ya. Mengikuti ta'yinnya, ya, ketertentuannya, apakah umum atau khusus. Wa tadhkirihi wa ta'nithihi, serta dalam hal mudzakkar muannasnya. Ya, kalau man'utnya mudzakkar maka na'at harus mudzakkar. Man'utnya muannas maka na'at juga harus muannas. Dan yang terakhir wa adadi, serta misalnya man'utnya itu mufrad maka na'atnya juga dia maknanya mufrad. Kalau man'utnya itu musanna ganda maka nanti na'at juga harus ganda. Kalau misalnya man'utnya itu jamak maka tentunya nanti na'at juga harus jamak. Maka ada 4 perkara yang na'at itu wajib ikuti, ya, dalam hal tersebut. Ya, na'at wajib mengikuti man'ut dalam 4 perkara, yaitu i'rabnya, kemudian ta'yinnya, yaitu nakirah ma'rifahnya, kemudian nau'nya, ya, jenisnya, yaitu mudzakkar muannasnya, ya, tadkir atau ta'nisnya, dan yang keempat adatnya, jumlahnya, apakah mufrad, mutanna atau jamak. Maka 4 perkara ini maka na'at harus mengikuti man'utnya, wajib. Ya, ada 4 perkara yang na'at itu wajib ikuti man'ut, ya, i'rab, ta'yin, nau' serta adat. Atau kalau di sini dalam ungkapan pensyarah, i'rabnya 1, kedua tankir dan ta'rifnya, ketiga tadkir dan ta'nitsnya, dan yang keempat adatnya. Nah, wa min amsilatin na'ti fil Qur'anil Karim, dan diantara contoh-contoh na'at yang ada pada Al-Qur'an Al-Karim adalah pada firman-Nya hada siratun mustaqimun, ya, jalan yang lurus. Ada banyak jalan. Jalan yang mana? Maka dikasih sifat, dikasih na'at, jalan yang lurus, mustaqimun. Dia itu nakirah, di ayat pertama dia siratun marfu, maka mustaqimun marfu. Siratun itu nakirah bertanwin, maka mustaqimun juga nakirah bertanwin. Siratun di sini ya mudzakkar, maka mustaqimun ikut mudzakkar. Siratun mufrad, maka mustaqimun juga mufrad. Ya, mengikuti na'at di situ mengikuti man'ut dalam 4 perkara tadi. Dan pada ayat yang lain, ihdina as-sirata al-mustaqimah. Ya, kali ini as-sirata ma'rifah, maka sifatnya na'atnya al-mustaqimah ma'rifah juga. Atau pada ayat yang lain misalnya hadani rabbi ila siratin mustaqimin, ya, siratin majrur nakirah, maka sifatnya na'atnya juga majrur nakirah. Kemudian kata beliau wa min amsilatin na'ti fi sunnati qauluhu alaihi salatu wassalam, dan di antara contoh-contoh adanya na'at pada kalimat pada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, al kalimatu at-thayyibatu shadaqatun, ya, perkataan yang baik shadaqatun. Al kalimatu marfu, maka at-thayyibatu marfu. Al kalimatu itu ma'rifah dengan alif lam, maka at-thayyibatu juga demikian. Al kalimatu muannas mufrad, maka at-thayyibatu juga muannas mufrad, ya, mengikuti dalam 4 perkara tadi. Nah, langsung ke contoh i'rab. Yang pertama,
hada siratun mustaqimun. Ya, hada siratun, ini adalah sebuah jalan. Kemudian dikasih naat sifat, ya, mustaqimun. Ya, sama-sama marfu, sama-sama nakiro, sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad, ya, dalam 4 perkara. Hada, nah, maka hada ini ismu isyaratin, atau kalau dirinci seperti perkataan pensyarah al-ha'u litanbihi. Ha di situ adalah huruf tanbih. Kemudian za itulah ismu isyarah. Ya, isim isyarahnya za-nya. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Ya, isim di awal. Dia mabni maka fi mahalli raf'in. Kemudian syiratun khabarnya, ya, marfu'un, tanda rafa'nya dhammah dhahirah. Kemudian na'atnya mengikuti. Ya, na'tun mengikuti man'utnya. Man'utnya mana? Syiratun. Maka na'tun marfu'un, tanda rafa'nya dhammah dhahirah. Ya, syiratun marfu', maka mustaqimun marfu'. Ya, wadi insyaallah. Atsani ihdina as-siratal mustaqim. Maka ihdina di sini fi'il amr dan fa'ilnya serta maf'ul bih-nya. Ya, ihdi, ya, dari hada yahdi, ihdi. Nah, ihdi itu bentuknya fi'il amr. Tapi di sini khitabnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah, permohonan kepada Allah. Maka ini bukan fi'il amr tapi fi'ilun lid-du'ai, ya. Fi'lu du'ain, yaitu fi'il dalam rangka meminta, memohon. Maka dia untuk berdoa, dalam rangka doa. Nah, tidak panas kita katakan fi'lu amrin. Ya, kita menyuruh, nah, bukan. Tapi karena dari hamba kepada Rabbnya, maka nanti namanya fi'lu du'ain. Nah, fi'il amr itu, nah ini fi'lu du'ain, dia mabni al-hadfi harfil illati, dengan dihapusnya huruf ilahnya, ya, dari yahdi asalnya, kemudian jadi ihdi, ya-nya dihapus. Nah, tandanya dia dihapus adalah ada kasrohnya, maka di situ setelahnya ada ya yang dihapus, ya. Wal kasratu dalilun alaiha, nah, yang menunjukkan di situ ada ya yang dihapus adalah kasroh pada huruf dalnya. Nah, kemudian dhamir mutasil mabni fi mahalli nasbin, karena dia adalah maf'ul bih-nya. Sedangkan fa'ilnya, karena ini fi'il amr, takdirnya anta itu pasti dhamir mustatir, ya, wujuban. Takdirnya anta. Adapun asirato di sini beliau menggerakkan sebagai maf'ulun bihi. Ya, mansub, tanda nasabnya fathah, maka nanti naatnya atau sifahnya juga ikut-ikutan mansub. Ya, al-mustaqimah na'tun mansubun, nah, dengan tanda nasabnya fathah. Nah, asalis, maka hadani dari fi'il hada. Ya, hada fi'ilun madin mabniun 'alal fathi al-muqaddari. Ya, bukan al-fathati al-muqaddarati, tetapi kalau fi'il yang mabni itu nanti 'alal fathi al-muqaddari, 'alal dhammi, 'alal kasri, ya, bukan fathah kasrah tetapi 'alal kasri, 'alal fathi, 'alal dhammi. Kemudian nunnya pada hadani namanya nun wiqayah. Ya, ketika fi'il itu bersambung dengan ya mutakallim, maka nanti diperantarai dengan huruf nun namanya nun wiqayah, hadani. Ya, adapun ya-nya, ya mutakallimnya, dhamir mutasil mabni dengan sukun di tempat nasab sebagai maf'ul bih-nya. Adapun rabbi, rabbi ini fa'il. Ya, fa'il marfu', tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Ya, bukan kasroh tapi tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Ya, dia terpaksa berharokat kasroh karena bertemu dengan ya mutakallim. Maka huruf ba itu tidak sanggup menerima dhammah yang dhahirah karena dia sudah sibuk dengan harokat kasroh, menyesuaikan dirinya dengan huruf ya yang datang setelahnya, ya, karena ya itu cocoknya dengan kasroh. Ya, alama qabla ya'il mutakallimi, ya, dhammahnya muqaddarah di atas huruf sebelum ya mutakallim, ya, di atas huruf ba-nya. Dan rob di situ adalah mudhaf. Maka huruf ya-nya dhamir mutasil fi mali jarin, ya, mudhaf ilai. Maqban ila syiratin jar majrur. Mustaqimin, karena dia itu naat maka ngikutin siratin. Ya, siratin ismun majrurun, maka mustaqimin na'tun majrurun. Ya, dengan tanda jarnya.
Nah, dan yang terakhir, al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ya, al-kalimatu mubtada' marfu. Kemudian datang setelahnya kalimat yang baik. Yang baik, nah ini sifatnya na'tun. Maka na'tun ngikutin i'rabnya al-kalimah. Ya, al-kalimatu mubtada'un marfu'un, at-thayyibatu na'tun marfu'un. Dan shadaqatun khabar mubtada' marfu' tanda rafa'nya dhammah dhahirah ala akhirih. Nah, ya, selesai kita dari materi na'at. Ya, adapun tamrinnya silakan dikerjakan, kita bahas pada awal pertemuan berikutnya. Bahas dulu tentang ma'rifat dan nakirah dulu ya. Membahas tentang ma'rifat dan nakirah dulu. Karena na'at itu harus sama-sama ma'rifat dengan man'utnya, sama-sama nakirah juga dengan man'utnya. Mengikuti man'ut dalam hal ma'rifat dan nakirahnya. Maka nanti sebelum lanjut ke tabib berikutnya, lanjut dulu tentang ma'rifat dan nakirah. Nah, demikian untuk pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.